kita akan membuka kitab Wahyu ya, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Pada penghujung firman yang Engkau berikan kepada kami orang-orang percaya, untuk seluruh umat manusia supaya mendengarkan, dan kitab yang terakhir, kitab yang paling total menyeluruh dan yang mencakup seluruh daripada firman yang kekal dari awal manusia, mendengarkan firman Tuhan sampai pada akhir manusia diadili dan dibawa ke dalam penghakiman Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, kami mau melihat sesuatu yang membuat kami begitu mengagumi, takjub akan penyertaan Tuhan, janji Tuhan, dan jaminan keselamatan dari Engkau. Tetapi kami juga merasakan kengerian yang hebat sekali, sehingga kami merasakan ketakutan yang melebihi daripada hati dan jiwa kami, yang tidak mungkin bisa kami lihat, kami tanggung, karena murka, kemarahan, dan penghakiman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya, yang dihempaskan Tuhan dan dicampakkan dalam kerajaan kegelapan bersama dengan iblis dan seluruh konco-konconya, dibuang dalam lautan api yang bernyala tidak pernah padam, dan di dalam penyiksaan yang kekal. Sungguh inilah yang akan kami melihat dan yang akan kami mengerti. Tuhan bawa kami, dan biarlah roh Tuhan menolong kami, karena melalui Kristus kami mendapatkan satu kebahagiaan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh firman yang kami dengarkan. Amin. Ya, sebentar ini. Ya, kita akan membaca Wahyu pasal 22 ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-14. Ada 7 kata bahagia di kitab Wahyu, dan ada 8 kata bahagia di Matius pasal ke-5. Kita sudah pernah belajar ini ya. Dan Wahyu ada 7, dan ada perbedaan dari sisi penggenapan hukum Taurat dan kerinduan manusia, dan ini adalah kerinduan Allah. 7 kata berbahagia yang Tuhan jamin kepada orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu sangat berbeda dengan berbahagia atau bahagia yang dicapai oleh manusia. Nah, kita akan belajar bersama-sama hal ini ya. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan ini diulang ya. Ayat yang ke-14 yang terakhir, kata berbahagia yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang kudus, Yerusalem, kota baru, kota yang kekal. Dan ini adalah arak-arakan. Dengan apa? Dengan syarat harus membasuh jubah mereka dengan darah Kristus.
Dan inilah kebahagiaan, 7 kebahagiaan dalam kitab Wahyu yang berbeda dengan kebahagiaan yang kita lihat, kita terima, yang kita cari di dunia ini. Oke, kita kembali ke Wahyu yang pasal pertama ya. Saya buka dulu dalam, ya, kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 2 dan dibandingkan dengan Daniel. Saya tidak baca Daniel ya, tapi ini dibandingkan saja. Kalau saudara punya waktu bisa lihat sana. Ada satu kitab yang merangkum dari seluruh kitab, dan kitab itu adalah kitab yang paling kaya, kitab yang paling banyak menggambarkan dan menggenapi gambaran dari perjanjian lama yang ada. Dari seluruh gambaran yang ada, lambang-lambang dari perjanjian lama, khususnya lambang-lambang nabi-nabi seperti Daniel, Yesaya, dan semuanya menceritakan masa depan, itu ada lambang-lambangnya, binatang-binatang, waktunya, bagaimana datangnya, peristiwanya, terus apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel yang akan datang dan merampas bangsa Israel. Dan itu semuanya menjadi kunci, menjadi satu clue atau menjadi satu ikatan yang membuat kita mengerti apa yang ada dalam kitab Wahyu ini, ya. Dan semua kuncinya itu dijelaskan dari seluruh isi kitab suci dan isi kitab Wahyu itu adalah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi ini adalah general perikop, general summary ya, atau seperti kompilasi gitu. Jadi seluruh daripada firman atau wahyu itu adalah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini menceritakan bukan gereja Tuhan, bukan menceritakan tentang akhir zaman kejadian-kejadiannya, bukan. Tapi ini menceritakan tentang Kristus, tentang karya Kristus, bagaimanakah Kristus menggenapi dan dia akan datang, dan secara detail semua digambarkan dengan sangat jelas menurut pandangan firman Tuhan, pandangan Allah, dan tidak ada yang ditutupi, semua dibukakan semuanya. Masalahnya adalah karena ini adalah berbahasa lambang, dan bukan hanya lambang ya, tapi juga berbahasa misteri, tertutup bagi yang tidak mengerti, tertutup gitu ya, bagi yang tidak mengerti. Maka saudara, kita membutuhkan karya anugerah Tuhan untuk mengerti ini. Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 13 sampai selanjutnya, bahwa bangsa Israel tidak bisa mengerti kenapa dia datang dan mengapa dia datang, tujuannya apa. Mereka tidak bisa menerima Kristus dan mereka membunuh anak manusia, anak Allah itu, karena mereka memiliki keinginan yang berbeda apa yang Tuhan inginkan kepada mereka dan apa yang mereka inginkan untuk supaya Tuhan berikan pada mereka, dan itu berbeda jauh. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga apa yang Tuhan berikan itu anugerah menjadi penghinaan. Anugerah yang ditolak menjadi penghukuman. Anugerah yang dibuang, yang tidak diterima, itu menjadi satu kemarahan Tuhan, satu titik di mana Tuhan akan menghukum kita. Ya, kita belajar ini. Jadi wahyu apokaliptis ini adalah firman yang harus dibukakan, firman yang membukakan siapa dan siapakah rahasia yang bisa mengerti dari kitab Wahyu ini, dan siapakah yang akan menggambarkan seluruh apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara, semua itu adalah dalam satu nama, dan tidak ada nama lain, adalah Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab tentang Yesus Kristus. Dari yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, dan yang akan terjadi, dan kemudian hidup yang kekal. Jadi ini masa lalu, sekarang ini sedang terjadi apa, dan masa akan datang, dan terakhir adalah masuk dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi satu-satunya jalan kita mengerti kitab Wahyu adalah kita mengerti tentang Kristus. Ya, siapakah Kristus? Nah, saudara, kita akan masuk
di dalam gambaran-gambaran yang ada. Nah, saya akan memperlihatkan pada kita, Yesus diperkenalkan dengan dua gambaran. Yang pertama ada gambaran wahyu Yesus Kristus, itu digambarkan dengan anak domba Allah dan singa Yehuda. Nah, saya di sini tidak membahas tentang singa Yehuda, tetapi 28 kali kitab Wahyu ini mengungkapkan Yesus sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena seluruh konsep dan ayat-ayat dalam kitab Wahyu tentang anak domba Allah itu hampir semuanya itu sudah dicatat dan dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dan semua mengacu ke sana. Dari sejak Adam yang binatang dibunuh itu sampai kepada terakhir mereka mempersembahkan anak domba Allah, binatangnya, bukan pengertiannya ya, tapi fisiknya binatang yang menunjuk pada Kristus, dan itu kemudian mengarah semua menunjuk pada satu penggenapan anak domba Allah. Dan itu dicatat paling banyak mewakili siapakah Kristus sebenarnya adalah anak domba Allah. Jadi nanti kita membahas secara khusus anak domba Allah ini di dalam Wahyu pasal 5 ya, ayat 9 dan selanjutnya. Dan saudara tahu bahwa ayat 1 sampai 3 ini merupakan ringkasan atau total dari gambaran isi, makna, dan tujuan seluruh kitab Wahyu ini. Dan bukan hanya kitab Wahyu, tapi seluruh kitab suci, 66 kitab. Jadi ini adalah kitab terakhir, kitab yang harus diperhatikan, dan kitab ini memperingatkan kita tentang satu hal. Jika kita lupa ini, maka tidak ada manusia yang bahagia. Apa yang kita lupakan? Kitab Wahyu ini, menurut penelitian, seluruh khotbah di seluruh muka bumi ini, sejak sepanjang yang lalu, kitab yang paling sedikit dikhotbahkan. Kitab Wahyu itu hanya banyak dikhotbahkan tentang 7 gereja. Ya, terus tentang gambaran-gambaran Tuhan Yesus yang hanya untuk biasanya saudara, itu adalah gereja karismatik dan Pentakosta yang sering memakai gambaran perjanjian baru ini, khususnya Wahyu, lambang-lambang itu. Dan hampir semuanya gambaran ini adalah gambaran yang tidak sesuai dengan Wahyu sendiri. Artinya, maknanya, tujuannya. Ya, jadi kita sudah dirancukan dengan gambaran-gambaran Kristus yang nggak karu-karuan, yang mengkamiri, yang merusak semuanya, dan kita kembali pada Wahyu yang murni, yang betul-betul aslinya. Saudara, kita akan terkejut bahwa apa yang dipaparkan gambaran-gambaran Yesus itu di masa mendatang itu sangat bertentangan dengan kitab Wahyu. Dan celakanya adalah waktu kita memaparkan yang benar, memberitakan yang benar, mereka menolak kebenaran itu. Karena mereka mengatakan, oh Yesus harus seperti ini, oh gambar Yesus seperti ini, oh dia itu orang yang memberikan jaminan pada kita. Bukan nanti hidup kita akan diberkati, sekarang kita harus diberkati. Nah saudara, itu semua adalah satu kamir, satu ragi yang mengkamiri seluruh pandangan gereja Tuhan. Dan tidak terkecuali gereja-gereja mainline, Injili, Injili, Pentakosta, semua itu, hampir semuanya itu dikamiri dengan gambaran yang salah ini. Dan kita akan belajar ini. Nah saudara, perhatikan baik-baik, kita lihat ayat ini, kita urutannya, perhatikan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, diberikan Allah. Jadi Yesus sendiri tidak mencari wahyu itu, tidak mengusahakan wahyu itu, tapi dia menerima dari Bapa. Anugerah. Anugerah itu asal kata pertamanya, dasar katanya adalah menerima. Pemberian. Anugerah. Dan dia diberi dan dikaruniakan, dianugerahkan kepadanya, dan siapakah yang membawa itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah bukan pemberian Allah sebagai alat yang diberikan, tapi dia adalah anugerah itu sendiri. Jadi begini saudara, kalau ini adalah barang pemberian ya, saya yang memberi, ini ya, saya beri kamu ya, barang,
Ini Mas, kamu ulang tahun, kamu udah besar, ya ini tak kasih. Ini Mas, ini rumah atau apapun gitu ya, dikasih. Nah, saudara perhatikan bahwa waktu saya memberi barang itu bukan saya. Barang ini adalah sesuatu yang saya ciptakan, sesuatu yang saya ambil, sesuatu yang saya beli. Kalau Allah yang Allah buat gitu kan. Nah, terus saya beri kepada kamu. Nih. Saudara, satu-satunya pemberian Allah yang adalah bukan nabi-nabi yang diciptakan, bukan malaikat yang diciptakannya, tapi dia memberikan bukan sesuatu yang ada dari dirinya kemudian diciptakan, bukan, saudara. Tapi pemberian ini adalah dirinya sendiri. Apa bedanya? Kalau ini emas, ya, ini emas, saya berikan. Ini emas, saya terima. Aduh, puji Tuhan dapat emas gitu. Saudara, saya yang menciptakan emas, betul kan? Terus kemudian emas ini yang saya berikan ini, saya beritahu, ini saya ambil ya, dengan perjanjian lama, saya ambil. Terus tak ganti, saya sendiri yang menciptakan emas itu. Saya sendiri yang menciptakan nabi itu. Saya sendiri yang menciptakan malaikat itu. Dan saya datang. Saya memberi kamu bukan keselamatan, bukan pemberian, atau bukan nabi, bukan malaikat, bukan isi dunia ini, bukan kekayaan, bukan semua yang ada di dunia ini. Tapi Allah mengatakan keselamatan adalah aku. Ia menciptakan emas, yang menciptakan kebaikan, menciptakan moralitas, menciptakan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu adalah dari saya. Saya tidak menyelamatkan kamu karena perbuatan baik kamu, perbuatan baik yang aku anugerahkan, yang Tuhan anugerahkan pada kamu, tapi akulah yang menjadi jaminannya, akulah anugerahnya. Nah, saudara, banyak agama-agama itu melihat keselamatan itu adalah apa yang Tuhan berikan, dan yang bukan Tuhan, tapi apa yang dilakukan, yang terjadi dan diciptakan Tuhan, baik itu melalui perbuatan baik, kekayaan, kehormatan, baik melalui apapun yang bersifat adalah bagian yang keluar dari Allah. Tapi ini bukan, ini adalah Allah sendiri. Jadi saya disuruh milih emas atau pencipta emas. Pilih mana, saudara? Orang yang paling bodoh pilih emas. Kenapa? Dia menikmati hari ini. Tapi kalau emasnya habis, terus minta emasnya kemana? Kalau kamu memilih emas, bukan memilih pembuat emas, pencipta emas, maka emas ini akan fana dan selesai. Tapi kalau kamu memilih saya, dan itu nggak habis-habisnya. Dan itu artinya keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan itu artinya apa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang ditunjukkannya, apa yang ditunjukkannya? Nya itu kan Yesus sendiri. Jadi dia memberikan dan ditunjukkannya, dirinya sendiri ditunjukkannya, ini loh yang aku utus, dan dia yang aku utus, ya aku sendiri, bagian dari diri saya. Maka kitab Ibrani, saudara perhatikan kitab Ibrani, secara masa lalu sudah berbagai cara, dengan cara macam-macam, dan juga bermacam-macam cara manusia dan malaikat-malaikat diutus oleh Allah, tapi Tuhan tetap memberikan satu jalan, yaitu dia mengutus anaknya yang jauh melebihi daripada Musa, Abraham, Adam, Daud, Salomo, dan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeskel, Yeremia, dan nabi-nabi semuanya. Dan dia adalah bukan bagian dari kenabian, bukan bagian dari ciptaan, bukan bagian dari malaikat-malaikat, tapi dia adalah Allah sendiri. Maka kitab Ibrani mengatakan bahwa gambaran Allah, anak Allah itu yang akhirnya puncak dari seluruh penyataan wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini menjelaskan pada kita, jangan sampai kita keliru bahwa keselamatan saya adalah
berasal dari perbuatan yang Tuhan berikan pada kita. Contohnya, wah saya diberkati, saya mendapatkan kebaikan, saya mendapatkan banyak dunia ini yang dalam hidup saya, apakah itu kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan semuanya. Nah, saudara perhatikan, ini semua adalah yang Tuhan berikan pada kita, dan bukan Tuhan menjamin kita dengan pemberian ini, tapi Tuhan menjamin kita dengan aku menyertai engkau. Bukan dunia menyertai engkau. Saudara, Immanuel itu artinya adalah Allah menjadi kekayaan kita, Allah menjadi sumber kekuatan kita, Allah menjadi sandaran dan kepercayaan kita. Itu artinya Immanuel. Tapi kita ini selalu percaya bukan dengan Tuhan. Kita lebih percaya dengan apa? Dengan penyertaan-penyertaan yang Tuhan berikan pada kita. Tadi emas, saya percaya emas, saya nggak percaya Tuhan. Walaupun emas ini dari Tuhan. Saudara, iman kita adalah iman yang jatuh di dalam materialisme, jatuh di dalam pragmatisme, jatuh dalam mungkin juga dalam eksistensialisme. Dan kenapa ini bisa jatuh seperti itu? Kemarin saya mendengarkan dari ungkapan Romo Magnis. Ya, waktu dia ditanya, Romo tahu nggak pandangan seperti ini? Dan dia menjawab dengan tegas, saya tidak tahu, karena saya tidak berada di tempat itu. Saya bukan orang Singapura, saya bukan orang China, saya bukan orang Tionghoa. Jadi kalau kamu tanya bagaimana dengan Singapura, bagaimana dengan orang-orang Tiongkok, bagaimana dengan RRT, dengan China, dan bagaimana dengan kebijakan, saya hanya bisa melihat dan saya hanya bisa menilai melalui apa yang saya baca dan melalui pikiran saya. Tapi saya tidak bisa menjadi orang-orang Singapura di sana. Dan setiap negara itu memiliki kekhasan masing-masing. Soal pandangan seorang yang sangat bijak ini, dengan jelas dia mengatakan apa? Kalau itu bukan merupakan bagian saya tidak bisa mengatakan dan menjawab itu. Sangat rendah hati. Bukan sok tahu, sok jawab, bukan. Saudara, bayangkan orang yang memiliki satu kedudukan, orang pendiri daripada sekolah filsafat yang paling kuat di Indonesia, STT Diriya Karya, itu tidak bisa memberikan satu jawaban yang begitu tepat dan jelas apa itu masa depan. Dia mengatakan, kita semua tidak tahu. Sehebat orang bijak dari manapun, dari Indonesia, dari siapapun, dan menulis buku tentang manusia masa mendatang, Yuval itu ya, dan juga buku-buku yang ada, saudara, mereka semua hanya melihat dan menerka. Atau orang mengagungkan orang yang terkaya di dunia yang hanya tidak lebih dari berapa bulan, yang bernama Elon Musk, dan sekarang juga tidak terkaya, yang menciptakan mobil bisa berjalan sendiri, nggak perlu supir, nggak perlu siapapun, dengan teknologi yang begitu canggih, begitu cerdas, artificial intelligence. Saudara, dan dikatakan di sana, AI itu, artificial intelligence, tidak memiliki pelita Allah, tidak memiliki cahaya Allah, tidak memiliki hati nurani. Jadi maksudnya apa? Tidak memiliki hati nurani, saudara. Saya jelaskan di sini ya, ini contoh aja. Kalau kendaraan yang kita bawa itu Tesla dan tidak ada supirnya dengan canggih gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ada pohon besar runtuh, tiba-tiba ini ada kecelakaan yang tidak terorganisir, tidak terdeteksi oleh program komputer, dan dia harus menghindari pohon ini ya, menghindari. Dia ke kiri, banyak orang tua, kira-kira ada rombongan orang tua. Jika ke kanan, ada anak kecil. Dan jika dia rem, maka yang ada di mobilnya itu akan mati, tabrakan. Nah, artificial intelligence tidak memiliki roh Allah yang bisa memilih mana
yang resiko terkecil menurut kebaikan moral manusia atau menurut firman Allah. Dan tidak ada, saudara. Dan waktu program itu tidak ada, apa yang terjadi? Satu kekacauan. Dia bisa tabrak sini, tabrak sana, mati semua. Dan lebih celaka. Jadi kalau kita lihat, artinya begini, saudara. Apa yang ditemukan oleh manusia, teknologi yang luar biasa, industri yang luar biasa dulu, itu sekarang akibatnya dunia rusak ini, itu karena abad 18-19 memproduksi begitu banyak industri dan asapnya 100 tahun kemudian menghancurkan dunia dan menuju kematian. Padahal waktu itu, wah ini teknologi canggih luar biasa. Dan saudara, ini lebih mengerikan adalah artificial intelligence yang tidak memiliki nurani. Dan jika terjadi kecelakaan, jika terjadi sesuatu, tidak punya peri kemanusiaan. Dan semua bisa hancur total dan membunuh manusia, menghancurkan manusia. Jadi saudara, satu sisi kita membutuhkan teknologi, kita membutuhkan seperti jaminan pengetahuan, tetapi saudara harus tahu bahwa di sana tidak ada firman, di sana tidak ada wahyu Allah, dan apa yang terjadi jika manusia menggantikan itu dengan kecerdasan yang seperti itu, saudara, kerusakan-kerusakan di masa mendatang, wah, nggak terbendung dan tidak terbayangkan. Kebejatan moral manusia. Dan inilah wahyu Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Saya tanya saudara, apakah saya memiliki suami yang ganteng, bukan cantik ya, cantik di Thailand, suami cantik di Thailand. Kalau saya memiliki istri yang cantik, saya memiliki suami yang ganteng, kaya, seperti Rain. Tahu Rain ya? Yang konglomerat itu, artis. Terus kemudian dengan seluruh keberadaannya, saudara, kemudian kita berkata, aduh, saya berbahagia, kenapa? Saya punya suami ganteng, kaya, cinta saya, semua begitu memperhatikan saya. Aduh, saya berbahagia. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan itu berbahagia. Saya punya anak. Oh nanti ya kalau kawin, kalau dia perempuan atau dia laki-laki, kamu harus mencari laki-laki seperti ini, dan saudara, semua ukuran-ukuran dunia. Mungkin secara manusia dia teropeni, terhidupi, terjamin, dilengkapi. Saudara tahu? Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah dilahirkan karena kegantengan. Kebahagiaan tidak pernah dilahirkan karena kecantikan, kekayaan, kehormatan, kedudukan, kekuatan manusia, kecerdasan manusia. Tidak pernah melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, betul. Tapi bukan kebahagiaan surgawi. Terus saya tanya, terus Pak, apa itu berbahagia yang lahir dari surga? Kita baca ayat 3, Sir. Ini loh. Ini kebahagiaan kita, dasar kebahagiaan. Jika berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Terus saya tanya, saudara, apakah kitab Wahyu ini diajarkan di gereja? Apakah nubuat ini dibacakan di gereja? Apakah dikhotbahkan, disampaikan, diberitakan di gereja? Karena kita hampir tidak mendengarkan ada gereja mengkhotbahkan, mengajarkan kitab Wahyu. Betul kan? Atau khususnya lebih kecil lah, Wahyu Yesus Kristus. Ada, saudara? Ada orang ketemu dengan saya, ya, dan beberapa orang gitu.
Pak, kami ingin membangun ini, pelayanan gitu ya. Terus saya tanya, kamu bangun dengan apa? Bahan bangunanmu apa? Bahan dasarmu apa? Terus kamu membangun bagaimana? Dari mana mulainya? Terus tujuanmu membangun itu apa? Kalau kamu ingin mendirikan persekutuan, dirikan gereja baru, apa? Dia ngomong seperti ini. Ini juga pernah